Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dikutip dari kitab Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya ada banyak cara yang boleh Tuhan pakai untuk membimbing, membina setiap orang yang Dia pilih, yang Dia kasihi, untuk Dia pakai kelak menjadi pribadi yang mampu bersaksi tentang kedahsyatan dan keluar biasaan Tuhan bekerja, berkarya atas dirinya. Apakah karya terbesar yang pernah berlangsung atas kehidupanmu? Kesaksian apakah yang boleh kamu nyatakan ketika posisimu berada di titik terlemah? Engkau terpuruk dan harus memenangkan perkara besar. Dan pada saat itu juga Tuhan mengambil alih semua kemudi kehidupanmu. Dan setelah itu engkau menjadi pribadi yang terheran-heran dan menyatakan, wow, bahwa Allah yang aku sembah ternyata Allah yang hebat dan Allah yang sangat luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara berkenan memenuhi undangan Tuhan dalam rangka pembentukan pribadi yang seperti ini? Tidak dipungkiri, berkenan mendaftar dan memasuki proses pendidikan yang akan Tuhan pakai, serta kurikulum pembaharuan diri dan penyangkalan diri, Dia sudah tentukan, dan kunci kelulusannya adalah kepatuhan. Inilah peperangan rohani dari setiap umat Kristen yang harus dia menangkan. Hingga dengan itu, bahwa sukacita terbesar dalam kehidupan seseorang bukan lagi diukur dari hal-hal yang bersifat temporer dan juga dari hal-hal yang bersifat dangkal dan semu. Dengan demikian, bahwa setiap orang tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada fasilitasnya, pikiran serta konektivitasnya. Maukah saudara-saudara menjadi pribadi yang berkualitas, lulus atas dasar proses pendidikan yang bersumber dari Tuhan? Jika saudara berkenan dan iya, ingatlah, manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dimuntahkan. Nikmati saja, biarkan kasih Tuhan, biarkan misteri Allah yang menjadi penyeimbang dalam menemukan nilai kehidupan dan juga dalam pertumbuhan iman. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, pendidikan seperti inilah yang telah ditemukan pemazmur dalam proses keberlangsungan kehidupan yang tidak mudah dia terima dan tidak gampang dia cerna melalui akal sehatnya. Tetapi oleh kepatuhannya, kehidupan yang selalu bersembah sujud kepada Tuhan pemilik dirinya, bahwa di akhir dari perkara kehidupan yang telah dia menangkan, dia menjadi pribadi yang mampu memberikan pengakuan bahwa Tuhanlah keselamatan bagi dirinya.
bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kebenaran yang sungguh. Inilah yang menjadi sukacita yang sangat mendalam dari segi iman yang dia temukan dalam proses keberlangsungan hidup seiring dengan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itulah yang menciptakan dirinya menjadi pribadi yang sangat rindu bernyanyi untuk Tuhan, dan yang sangat rindu memasuki gerbang hadirat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah yang menjadi akhir daripada Mazmur yang dia sampaikan di dalam nyanyian ini kepada Tuhan yang luar biasa berkarya atas kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara sedang bersyukur hari ini? Apakah saudara duduk dan sedang memberi pengakuan saat ini bahwa setelah engkau dimampukan dan ditopang memenangkan gelombang badai kehidupanmu, engkau menjadi pribadi yang terbentuk dan lebih mengenal misteri kehebatan dan kedahsyatan Tuhanmu? Benarkah Dia keselamatanmu? Benarkah Dia sukacitamu? Dan apakah engkau telah merindukan saat ini supaya engkau memasuki gerbang hadirat Tuhanmu? Atau engkau sedang menangis, meratapi seluruh beban kehidupanmu, sehingga engkau merasa dibuang, sama seperti batu yang tidak berguna? Ingatlah firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yakinilah, Tuhan sedang berkarya atas hidup dan penderitaanmu. Tuhan sedang menanam dan menumbuhkan sebuah bunga kehidupan, sekalipun harus menyiramnya melalui air matamu. Berkenan memasuki proses pendidikan Tuhan ternyata membuat setiap orang mengakui akan indahnya kehidupan. Indah sebab dipenuhi keajaiban. Indah sebab Tuhan adalah pribadi yang selalu memberi jawaban atas seruan dan teriakan dari orang-orang yang menderita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kejarlah kehidupan yang berkualitas, hidup yang senantiasa bersyukur dan bersukacita. Kristus telah hadir dan mati untuk engkau. Nilai dan harga yang sesungguhnya tentang engkau ada di dalamnya. Engkau bukanlah batu yang dibuang di saat engkau menderita dan tidak berdaya, tetapi engkau sama seperti batu penjuru, batu yang telah berguna oleh hasil karya Allah yang bekerja di dalamnya. Bersorak-sorak dan bersukacitalah, sebab karya Allah nyata atas segala kehidupan kita. Bersyukur dan marilah meninggikannya, sebab Ia adalah Allah kebenaran dan keselamatan kita. Pujilah Ia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin.